kurang lebih 2 tahun saya terkena sakit infeksi kandungan akut dan saya sudah berobat sampai, eee, ke klinik kandungan ya. Ya, saya tetap menjadi seorang, muslim waktu itu berdoa, puasa, tahajud, duha, saya lakukan semuanya, tetapi tidak ada kesembuhan, gitu. Tidak ada kesembuhan dan membuat saya itu malah semakin hari takut akan mati gitu karena sering sakitnya. Tapi pada suatu ketika, di saat saya sudah patah hati, meskipun saya waktu itu, sudah berusaha mendekatkan diri lebih-lebih lagi kepada, Allah saya waktu itu karena saya seorang, Islam ya, saya sampai juga, puasa dan lain sebagainya, tapi tidak mendapatkan kesembuhan waktu itu. Sehingga suatu ketika saya, bermimpi ya, saya bermimpi bahwa saya dibawa, oleh sosok berjubah putih dan bersinar, saya dibawa untuk melihat sebuah tempat, yaitu di mana banyak orang-orang disiksa, Bapak Ibu, disiksa. Saya melihat betul banyak orang disiksa, teriak-teriak dan itu sepertinya sangat nyata sekali. Dan saya minum teh waktu itu dan saya lihat di seberang alun-alun itu, ada gereja Katolik. Saya tertegun waktu itu, cukup kaget, ngecit saya tuh, kaget. Wah, kok sosok itu kok, eee, adalah sosok yang ngajak saya melihat sebuah tempat yang disiksa itu, saya bilang, "Ih, enggak mungkin," "Ih, masa iya sih Tuhannya orang Kristen tuh datang kepada saya? Ih, salah alamat itu." Saya kan tidak percaya dengan Tuhannya orang Kristen, saya juga bukan orang Kristen. "Ih, amit-amit sama bayi," saya bilang gitu. "Ih, teman-teman saya nggak mau saya kayak begitu," saya bilang gitu kan. Dan di situ saudara, semakin waktu saya minum pikiran saya jadi berpikir sendiri gitu, keras banget gitu. Saya nggak mungkin lah, ih apa ya kata dunia nanti ya. Ya, salam puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat channel Mateo Steva. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Ya, sahabat Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang mengalami suatu penyakit yang sangat ganas dan tentunya menurut manusia, penglihatan manusia, dia tidak akan selamat, tidak bisa disembuhkan. Tetapi puji Tuhan, dengan adanya Tuhan Yesus, dengan pengenalannya dengan Tuhan Yesus, ia mengalami akan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, seperti cuplikan video yang sudah kita lewatkan tadi, dan tanpa berbasa-basi, mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Nah, Bapak Ibu, saya menjadi Kristen itu sesuatu yang sangat panjang perjalanan dari waktunya dan juga kesaksian dalam hidup saya. Sebelumnya saya adalah seorang guru, saya seorang guru SD yang mengajar di SDN Beringin 2 Tambelangan, Kabupaten Sampang. Saya dulu background-nya adalah seorang guru dan mantan suami saya adalah polisi yang berdinas di Polres Sampang. Saya mantan bayangkari. Iya. Tetapi setelah saya menikah dan punya anak pertama saya, ini kesaksian dulu ya. Setelah saya memiliki anak, Iya, kesaksian dulu, Bu. Iya, memiliki anak laki-laki kurang lebih 2 tahun, saya terkena sakit infeksi kandungan akut dan saya sudah berobat sampai ke klinik kandungan ya. Demikian juga sampai ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Surabaya karena suami saya waktu itu adalah seorang polisi. Dan tanpa ya saya tetap menjadi seorang muslim waktu itu berdoa, puasa, tahajud, duha, saya lakukan semuanya, tetapi tidak ada kesembuhan gitu. Tidak ada kesembuhan dan membuat saya itu malah semakin hari takut akan mati gitu karena sering sakitnya. Tapi pada suatu ketika di saat saya sudah patah hati, ternyata saya itu ini kan sakitnya sampai parah nih, sampai berat badan saya sampai turun di bawah 50, padahal tinggi saya kurang lebih 165 ya, sampai turun sampai 45 kilo sekitar segitu. Tapi itulah Bapak Ibu, meskipun saya waktu itu sudah berusaha mendekatkan diri lebih-lebih lagi kepada Allah saya waktu itu karena saya seorang Islam ya, saya sampai juga puasa dan lain sebagainya, tapi tidak mendapatkan kesembuhan waktu itu. Sehingga suatu ketika saya bermimpi ya, saya bermimpi bahwa saya dibawa oleh sosok berjubah putih dan bersinar, saya dibawa untuk melihat
sebuah tempat, yaitu di mana banyak orang-orang disiksa, Bapak Ibu, disiksa. Saya melihat betul banyak orang disiksa, teriak-teriak, dan itu sepertinya sangat nyata sekali. Itu saya mimpi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi selama 3 hari ini berturut-turut, hari yang terakhir itu, yang hari yang ketiga, sampai saya bilang dengan suami saya, dan suami saya bilang, abang jangan kurang tua. Kata suami saya, kamu tuh kurang berdoa. Saya bilang, saya sudah berdoa, saya sudah ngaji. Tapi saya tetap aja mimpi yang menyeramkan seperti ini. Jadi suami saya bilang, ya udah, bang atuh boleh bain, atuh pegena, male bang tak mimpi coba gitu. Ya, saya suruh berdoa yang benar-benar lagi, agar saya tidak mimpi yang jelek. Dan saya bilang dengan suami saya waktu itu, karena posisi polsek itu di sebelah rumah kontrakan kami, saya bilang, kamu jangan pergi ke kantor lah dulu, temenin saya tidur malam hari ini. Saya takut, saya jagain saya. Dan ternyata dari malam itu saya lihat suami saya masih nonton TV jam 10, jam 11. Akhirnya saya ketiduran gitu Bapak Ibu, karena saya merasa aman karena suami saya waktu itu jagain saya tidur. Dan tetapi setelah tanpa saya rasa, saya sadari ternyata saya itu bermimpi lagi, tapi seperti nyata. Saya dibawa ke sebuah tempat di mana saya melihat banyak orang disiksa dan dibawa ke sebuah tempat yang indah banget. Nah, saya katakan, tempat apa ini? Sosok berjubah putih itu mengatakan bahwa pilih jalan kebenaran. Saya teriak-teriak, ternyata saya sudah ditampar pipi saya sama suami saya untuk dibangunkan. Sampai sakit, saudara. Ya maklumlah, suami saya kan seorang polisi waktu itu, dan suami saya itu tinggi besar orangnya. Nah ya lumayan lah, sampai 1 minggu ngilu semua pipi saya kanan kiri. Saya dibangunkan waktu itu. Dan saya bilang, kenapa saya mimpi begini terus? Saya berpikir begini waktu itu, mungkin saya ini mau mati ya. Sampai saya itu bermimpi yang aneh-aneh. Saya bilang ke suami saya waktu itu, kalau begitu aku meminta izin, kalau aku itu, Dona tolong buka kaki Don, Angel. Saya bilang waktu itu, tolonglah, saya mau nyekar ya, karena kepercayaannya kami dulu bahwa kalau kita tidak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan, kita nggak menenteramkan hati. Dan juga di situ bahwa kalau kita nggak mendoakan orang tua kita nggak dapat jalan cepat, jalan yang terang, katanya begitu. Jadi saya berpikir, saya minta izin dengan suami waktu itu, saya pergi ke makam papa saya yang ada kurang lebih 1 jam dari Sampang, yaitu daerah Pamekasan. Dan setelah sampai Pamekasan, saya nangis, minta papa saya doain saya agar saya itu ya diselamatkan, disembuhkan. Jadi kita berdoa di makam waktu itu ya. Waktu itu saya berdoa di makam papa saya, dan saya berdoa bahwa papa saya itu bisa menolong saya untuk menyembuhkan saya, dan papa saya juga mendapatkan jalan yang terang gitu. Dan setelah itu saudaraku, saya itu dalam perjalanan kan mimpinya itu seperti nyata gitu loh. Saya nengok sosok berjubah putih, dan setelah saya pergi ke makam papa saya sudah bersihkan makam papa saya sudah berdoa di situ, dan ternyata saya itu haus, dan saya minum teh poci waktu itu yang bungkusan begini harga 5.000 di Arit Ancor, Pamekasan. Nah, ada sebuah alun-alun di Pamekasan namanya Arit Ancor. Dan saya minum teh waktu itu, dan saya lihat di seberang alun-alun itu ada gereja Katolik, saudaraku ya. Di gereja Katolik, kalau tidak salah ya, itu namanya Gereja Bunda Maria Ratu Para Rasul. Nah, saya tertegun waktu itu, kaget, ngecit saya tuh, kaget. Wah, ajuh nih coba sosok saya ngacet engkau ke nyengok organisasi seksion, saya bilang gitu. Kok sosok itu kok adalah sosok yang ngajak saya ke melihat sebuah tempat yang disiksa itu. Saya bilang, ih, enggak mungkin. Ih, masa iya sih Tuhannya orang Kristen tuh datang kepada saya? Ih, salah alamat itu. Saya kan tidak percaya dengan Tuhannya orang Kristen. Saya juga bukan orang Kristen. Ih, amit-amit sama bayi, saya bilang gitu. Ih, teman-teman saya nggak mau saya kayak begitu, saya bilang gitu kan. Dan di situ saudara, semakin waktu saya minum, pikiran saya jadi berpikir sendiri gitu, keras banget gitu. Saya nggak mungkin lah, ih, apa ya kata dunia nanti ya. Mana suami saya polisi, saya guru lagi ya kan. Di keluarga saya pun banyak juga di Pamekasan, karena papa saya asli Pamekasan, guru Keremanceng, dan mama saya itu aslinya orang Bangkalan. Nah, di channel saya Yayasan Kasih Terang Madoresia atau di nama Madoresia channel ini bisa Anda lihat profil saya dan di mana rumah orang tua saya, termasuk saya ketemu dengan nenek saya, semuanya ada, saudara.
termasuk om saya juga ada juga perbincangan dengan keluarga besar saya di situ. Dan di situ ternyata semakin saya mantap untuk menolak, semakin hati saya ini penasaran gitu loh. Nggak apa ya rasanya nengok gereja aja, nggak apa ya, saya bilang gitu kan. Kayak apa sih gereja itu ya, saya bilang begitu. Aduh, kayak apa gereja itu di dalamnya. Tapi saya takut, saya bilang, saya takut nanti kalau ada orang melihat saya, apa kata dunia nih, masa Cengkok yang orang di sisi orang Madura bisa masuk ke gereja, saya bilang gitu kan. Tapi hati saya ini, saudara, hati saya ini terasa macam mana ya, penasaran gitu loh, penasaran. Saya bilang, aku nggak mau lah lewat di depan. Saya mau nengok di belakang aja. Kalau nengok di depan pasti nanti ketahuan kan sama lek saya, om saya, lek itu tante saudara ya. Nanti kalau ketemu tante saya, om saya, aduh, ada robber, saya bilang gitu kan. Aduh, habislah saya nanti, saya bilang. Tapi hati saya ini penasaran. Jadi saya ngendap-ngendap pergi ke gereja Katolik tersebut dan saya bertanya, permisi, Mas, Pak, ada Bapak pendeta pastornya tidak? Nah, kebetulan waktu itu saya tidak tahu namanya, katanya brother atau apa ya gitu, pengerja lah seperti, atau yang pelayanan di situ membantu pastor. Beliau mengatakan kalau pendeta tidak ada Ibu, tapi yang ada itu Romo sedang pelayanan Kusmenep. Beliau bilang, oh iya, saya bilang, bisakah Mas saya mau masuk ke gereja Mas? Saya dilihat gitu Bapak Ibu ya, saya dilihat orang tersebut rasa aneh menengok saya ini kok mau masuk ke gereja, ada apa? Dan waktu itu tahun 2004, saat itu ada lagi panas-panasnya, lagi dalam keadaan kisah dari bom Bali ya, bom Bali. Dan saya dilihat seperti aneh gitu, dilihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, ini ngapain orang perempuan yang mau ke dalam gereja kan, lagi saya pakai ransel gitu. Jadi saya dimintain keterangan, mana ada kau sudah pengenalnya, saya kasihkan KTP, saya kasih KTP, tambah lagi orang itu merasa kaget gitu loh, ini kok Ibu kan orang Islam, ngapain Ibu masuk ke gereja? Saya bilang, saya kan cuma pengen tahu gereja itu kayak apa. Maaf Ibu tidak bisa, karena masuk ke gereja ini bukanlah untuk orang umum, kita untuk ibadah. Dia kata, Mas, di mana-mana ya, kalau kita nih, waktu itu kan saya Islam ya, saya bilang, kalau kita ini didatangin sama orang yang bukan Islam, orang Kristen, pengen tahu kita sholat, pengen tahu kita ibadah, pengen tahu itu bagaimana kita ibadah nih orang Islam nih, mereka senang loh. Kenapa kita nih cuma pengen tahu masuk ke gereja? Oh tak bagi, saya bilang, oh tak bisa. Akhirnya karena saya bersikeras, saya dimintain suruh buka tas saya, tas ransel saya, terus jaket saya waktu itu dan helm saya di situ ditaruh dan saya ditanyai. Maksud tujuannya apa? Saya cuma mengatakan saya pengen tahu isi gereja itu kayak apa. Karena saya betul-betul penasaran banget kayak apa gitu loh. Kok bisa sih sosok yang berjubah putih yang membawa saya itu kok ada di spanduknya di depan di situ gitu loh. Saya penasaran aja gitu. Kayak apa ini, tempat apa sih gereja itu kayak apa gitu. Itu jadi dalam pikiran saya harus masuk, saya pengen tahu gitu. Tapi atas saran dari brother tersebut atau pengerja dari gereja Katolik tersebut mengatakan bahwa saya harus menghafalkan doa Bapa Kami dan saya disuruh menghafalkan doa Salam Maria. Saya bilang, saya ini kan tidak masuk ke Kristen. Saya cuma pengen tahu isi dalam gereja kayak apa itu aja. Tapi beliau bilang bahwa saya harus tetap menghafal dan saya minta bahwa ya udah kalau begitu ya mana lah bukunya, saya pengen menghafal. Saya disuruh kembali lagi seminggu kemudian Bapak Ibu. Dan setelah itu saya pulang dan saya berusaha menghafal. Cuma karena saya itu masih dablek ya kan, saya cuma pengen tahu gereja, ngapain juga saya menghafal. Saya kan bukan orang Kristen, saya bilang begitu kan. Saya waktu itu belum paham apa itu Kristen, apa itu Katolik, ya apa itu pendeta, apa itu pastor atau romo, saya tidak tahu karena saya waktu itu posisinya masih dalam keadaan Islam. Nah, dan di situ ternyata saya bilang kepada si pengerja tersebut, saya mengatakan bahwa setelah seminggu kemudian saya ditanya, apakah Ibu sudah hafal? Saya hafal. Saya bisa, tapi saya nggak hafal. Ya udah kalau gitu coba baca. Nah, di situ saya baca tapi salah-salah. Saya bilang, saya nggak hafal Mas, saya kan bukan mau masuk Kristen, saya itu cuma pengen tahu gereja kayak apa. Saya bilang begitu. Akhirnya karena saya bersikeras juga, Mas tolonglah, saya ini cuma pengen tahu aja, pengen lihat kayak apa sih di dalam isi gereja tersebut. Saya bilang gitu. Ya udahlah, mungkin karena saya sudah terlihat memelas banget gitu ya, pengen tahu, melas banget, dan saya akhirnya dikasih kesempatan, tetapi saya harus meninggalkan barang-barang saya. Contohnya barang-barang saya itu seperti helm, ya kan, jaket, terus apakah cuma saya hanya boleh katanya bawa HP saja. HP itu pun kemarin pertamanya dilihat, saudara.
saya lihat ini. Oh, ya udahlah kalau gitu masuk. Masih dibilang, ibu tolong ya jangan tolong jangan jangan memegang barang-barang apapun ya mbak, kadang ibu. Dan waktu itu kan saya masih terlihat muda ya, kan sekarang tua gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan pegang apa-apa. Saya bilang oke lah, saya nggak akan pegang apa-apa. Dan saya waktu baru masuk ke gereja Katolik Bunda Ratu Para Rasul yang ada di Pamekasan, saudaraku, hati saya langsung, wih, kok kayak gini ya? Kok merinding semua? Yang saya rasakan tuh merinding semua. Ih, kok begini? Tapi waktu itu saya ngerasa kok, ih, muka saya kok pegel banget, panas, rasanya gatel gitu kan. Oh, akhirnya di belakang pintu itu, di belakang pintu gereja bagian dalam itu ada sebuah tempat air ya, Bapak Ibu, tempat air. Saya tidak tahu itu tempat apa. Dan di situ karena emasnya tadi itu bersih-bersih ya, pakai kemucing begini dibersihkan segala kursi-kursi, terus apa barang-barang di situ kursi dipakai kemucing. Saya cuci muka karena saya araup katanya orang. Wih, panas ya, araup saya Bapak Ibu. Araup itu cuci muka. Panas kan dari Sampang ke Pamekasan itu kan lumayan jauh, pakai motor sendiri lagi. Dan setelah saya cuci muka kelihatan nih sama mas yang bersihkan gereja tersebut. Saya dimarahin. Kan saya sudah bilang jangan pegang-pegang, ini loh air suci, ini air kudus, nggak boleh untuk begini. Saya bilang, maafkanlah saya mas, saya nggak tahu mas, saya pikir ini kan air untuk apakah, wastafel kah atau apa. Saya bilang, saya sudah bilang jangan pegang-pegang. Saya minta maaf gitu kan, malu saya kan tidak tahu, saya bilang gitu. Dan ternyata akhirnya ingat ya, boleh melihat tapi tidak boleh pegang-pegang. Nah, akhirnya saya katakan iya, dan saya nggak pegang-pegang. Saya nengok, saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya merasakan senang waktu itu. Saya melihat di dalam bagian gereja itu sangat luar biasa cantik. Ya, gerejanya itu adalah gereja Katolik Bunda Ratu Para Rasul yang ada di Pamekasan, Madura. Ya, tepatnya itu ada di seberang alun-alun Air Ancol. Megah sekali gerejanya. Dan di situ saya melihat begitu banyak patung, hiasan-hiasan, pokoknya luar biasa gitu. Dan tanpa saya sadari, saya itu melangkahkan kaki saya itu naik ke atas altar. Dan setelah di atas ceringak-ceringok begini, ada gong juga, dan saya dimarahin. Turun. Kan sudah saya bilang, jangan pegang apa-apa. Saya bilang, saya tidak pegang apa-apa, tapi kamu naik di atas altar ini. Kamu tahu nggak? Cuma hanya Romo, orang suci yang bisa naik ke tempat itu. Wih, saya bilang, emangnya apa? Saya bilang begitu kan. Udah, saya aja tidak berani naik ke sana, turun. Akhirnya saya turun. Ih mas, saya minta maaf ya mas, saya nggak tahu mas, saya bilang begitu. Oh, yaudah kalau gitu kita pergi keluar aja, lihat Gua Maria. Apalagi Gua Maria ya, saya bilang gitu kan. Apa itu mas? Itu sebuah tempat di mana bisa di sana foto-foto. Saya bilang gitu. Nah itu Gua Maria. Nah habis setelah itu saya merasa, mas saya terima kasih ya, saya udah diterima di sini, boleh saya masuk ke gereja ini, terima kasih mas, saya kalau ada salah saya mohon maaf mas, pokoknya saya mohon maaf terus lah, karena saya merasa bersalah dan saya senang bersuka cita waktu itu karena saya sudah bisa masuk gereja. Dan sejak setelah saya masuk gereja itu, pikiran saya itu selalu, berarti yang datang kepada saya itu Tuhan yang orang Kristen. Tapi kenapa datang ke saya? Saya kata, kenapa harus datang ke saya? Saya kan bukan orang Kristen. Saya akhirnya Bapak Ibu, setan semuanya saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir, apa salah? Apakah Tuhannya orang Kristen salah sasaran ya? Bapak datang ke aku ya? Saya bilang begitu. Saya bingung. Dan di saat saya tidur, Bapak Ibu, tengah malam ada seperti angin. Angin dingin sehingga saya terbangun. Di saat saya terbangun, saya buka mata saya noleh. Di pojok kamar saya ada sosok berjubah putih dan beliau itu meletakkan tangan. Anakku, engkau akan melahirkan. Wih, saya mau teriak. Nggak bisa ada suara. Serasa saya mau kabur, tapi kaku semua. Badan, tangan, mulut saya kaku semua. Nah, setelah sosok itu berjubah putih lenyap, saya bisa kabur dan saya teriak, saya pergi ke polsek ya di kantor, saya cari suami saya, tapi suami saya nggak ada karena patroli. Aduh, saya berpikir bahwa apakah itu hantu atau apakah itu masa sih Tuhan orang Kristen? Saya kan bukan orang Kristen. Kenapa Tuhan Kristen salah alamat ke saya bilang gitu kan. Nah, di situ saya berpikir,
Aduh, bagaimana ini? Bagaimana? Kok saya didatangin sama Tuhan orang Kristen? Lalu saudaraku Cica ngomong, iya, iya, iya. Jadi setelah itu ternyata saya merenung dan saya berpikir, ini ada apa ini? Ini ada apa? Di dalam mimpi saya masih ingat jelas bahwa 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut mengatakan, inilah jalan kebenaranmu. Saya menangis di kamar karena suami saya nggak ada. Ini saya nggak percaya kalau Tuhan yang orang Kristen datang kepada saya. Saat itu saya sakit infeksi kandungan, Bapak Ibu. Saya sakit infeksi kandungan, kurang lebih udah 1 tahun. Dokter memvonis bahwa kalau saya tidak mengangkat rahim saya waktu itu, saya infeksi itu akan bisa membusuk dengan rahim di dalam rahim saya dan bisa, ya fatalnya saya bisa meninggal. Tapi dokter sudah mengatakan juga bahwa saya tidak akan bisa punya anak. Saya nangis, saya bilang, saya nggak mau saya mengangkat rahim saya. Dan saya bilang waktu itu dan mengatakan di saat saya mengingat bahwa sosok itu adalah Tuhan yang orang Kristen. Saya berdoa, jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sembuhkan saya dan saya akan percaya. Itu yang saya omongkan kepada Tuhannya orang Kristen waktu itu. Dan saya bertekad bahwa saya kok tak kira nginum obat boleh, kok tak nginum cebu boleh, kok tak maderma, kok dalam apa? Ngetes Tuhan orang Kristen. Saya bilang saya tidak akan minum obat lagi, saya tidak akan minum jamu lagi, dan saya ngetes Tuhannya orang Kristen. Seorang Tuhan luar biasanya lagi. Setelah sehari, seminggu, sebulan, yang biasanya cairan yang keluar dari V saya itu banyak. Apalagi saya tidak bisa melayani suami, ya, karena sudah cairannya seperti kita kayak apa ya, kayak bayi, saudara ya. Saya kalau tidur harus pakai perlak atau pakai plastik, dan harus di situ ada sarung karena pasti akan keluar, dan di saat mandi pun akan keluar juga meleleh, dan sakitnya seperti orang mau melahirkan. Saat pembukaan seperti itulah sakitnya, dan sakit itu dari pinggul perut bawah itu sakit banget. Dan dokter mengatakan kalau tidak diangkat rahim saya nggak akan sembuh. Dan kemungkinan kalau dibiarkan infeksi itu akan jadi sebuah penyakit dan bisa juga membuat saya bisa meninggal. Saya katakan enggak mau. Saya bilang dengan suami saya nggak mau dioperasi, saya nggak. Dan luar biasanya lagi, setelah saya memiliki permintaan kepada Tuhan yang orang Kristen, jika memang benar Tuhan yang orang sentuh ada, maka sembuhkan saya. Dan saya katakan, waktu itu karena saya masih Islam ya, saya katakan, oh ya Allah, alhamdulillah Tuhan orang Kristen bisa menyembuhkan singkong. Tapi kok kenapa saja? Dia bilang. Saya bersyukur. Setelah saya meminta, jika memang benar Tuhan yang orang itu ada, sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Saya bersyukur. Yang awalnya cairan itu keluar, udah stop. Ya. Kurang lebih sekitar 3-4 bulan itu. Udah stop. Sakit, ngilu, yang nyut-nyut, serasa ditusuk-tusuk perut ini, udah sembuh. Sudah. Dan saya nggak percaya. Waktu itu dikasih mukjizat, saya bilang, saya nggak percaya. Mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Saya diberikan kesembuhan. Saya ingat dengan perkataan dokter bahwa dokter kandungan mengatakan, jika ibu tidak mengangkat rahim, ya, ibu tidak akan sembuh. Ya. Yang pertama, yang kedua, saya tidak akan bisa punya. Karena saya merasa bahwa saya sembuh, saya bilang, Pak, ayolah, saya anterin ke dokter. Saya sekarang udah nggak sakit lagi loh, saya bilang gitu kan. Diperiksa, dokter kaget Bapak Ibu. Sampai saya naik ke atas kasur praktek dokter itu 2 kali. Ibu, kenapa kok bisa sembuh ya? Kan ada riwayat dari penyakit ya kan? Pasti kalau kita periksa lebih dari 1 kali, di situ kan banyak nih riwayat sakit keputihan, sakit apa, pasti itu kelihatan. Ibu minum jamu apa? Atau minum apa? Bilang nggak ada. Saya bilang dalam hati saya minta sama Tuhan yang orang Kristen. Saya minta kepada Tuhan yang orang Kristen. Tapi nggak mungkin dong saya kasih tahu. Tapi di perjalanan saya berpikir, oh, waktu pulang dari dokter saya kata, masa iya sih Tuhan yang orang Kristen itu nyembuhkan saya. Waktu itu saya masih pakai mobil patroli diantar suami saya. Karena tugas suami saya itu di kampung, jauh saudara. Dari Sampang pergi ke Tambelangan itu
kurang lebih ya setengah jam, mungkin 1 jam kalau pelan-pelan santai-santai 1 jam kurang 15 menit lah sekitar gitu. Karena saya waktu ngajar dari Sampang ke Tambelangan itu ya 1 jaman ke Beringin, dan ternyata disitulah saya menguji lagi Tuhannya orang Kristen yang kedua. Ini yang pertama kan udah kasih kesembuhan, tapi saya nggak percaya benar-benar. Yang kedua saya bilang, Tuhannya orang Kristen, jika memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya minta bukti satu lagi. Kadang dokter ya, saya seperti ngomong kayak seperti orang yang ngomong dengan bapak saya, teman saya, bahkan bisa dikatakan kayak seperti orang gila, saudara. Minta bukti itu seperti kayak orang gila kepada Tuhan, ya. Karena kita ngomong pada sosok yang tidak bisa kita lihat. Nah, itu katanya kita imani, dan saya katakan Tuhannya orang Kristen. Katanya dokter tuh loh, kalau nggak diangkat rahim saya nggak bisa sembuh. Ini saya kasih sembuh loh, tapi saya nggak percaya sebenarnya bahwa Tuhannya Kristen yang bukan saya. Saya mau minta bukti. Jika memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya, tuh katanya dokter tuh, saya nggak bisa punya anak lagi. Saya mau minta bukti. Saya pengen punya anak tuh, tapi harus perempuan. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya pengen minta bukti. Jika memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya minta bukti. Ya. Dokter juga mengatakan saya nggak bisa punya anak lagi. Saya mau minta anak perempuan. Saya minta Bapak, saya mau minta anak perempuan. Dan luar biasanya lagi ternyata, saudara, beberapa bulan kemudian, saya rasakan perut saya ini ngembang gitu, ngembang dan keras. Tapi saya masih datang bulan, saya menstruasi. Saya bilang dengan suami saya waktu pulang tugas, Pak, tang tabur dulu, jangan adu jengker loh, jangan geli, Pak. Saya bilang, perut saya makin lama ini makin besar, makin keras dan kencang. Jangan-jangan kamu sakit lagi. Yang saya pikirkan waktu itu adalah kanker atau tumor rahim kah atau apa. Suami saya bilang, oke lah kalau gitu kita periksa aja. Tahukah Anda, saudara, mukjizat Tuhan itu sangat luar biasa. Satu, dikasih kesembuhan. Kedua, di saat saya periksa ke dokter kandungan di klinik Adinda di Sampang, ada namanya klinik Adinda, dokter kandungan. Dan di situ saya diperiksa, ternyata saya hamil 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Saya kaget. Dokternya, ibu hamil ya? Ih, kok bisa hamil ya? Saya bilang, dokter bener lah, masa saya hamil? Saya bilang, saya diperiksa lagi, tuh, gak ada detak jantungnya loh. Hah? Saya katakan, kok bisa ya? Lalu saya ingat, masa sih Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya dan mau ngasih saya anak? Sepanjang jalan, saudara, sepanjang jalan dari rumah sakit itu, saya berpikir begini, aduh, rasanya nggak percaya kalau saya itu bisa hamil. Saya bilang begini, dalam hati saya, kalau benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan, Tuhannya orang Kristen yang berikan saya anak, sekarang saya minta bukti. Dan saya akan benar-benar percaya kalau anak saya perempuan. Dan selama proses saya hamil, saudara, saya tetap menstruasi. Dan sampai di bulan ke-10, ya, 10 bulan saya hamil anak saya yang kedua ini. Setelah saya proses persalinan, malam tahun baru, disitulah saya melahirkan. Yang saya tanya kepada bidan, bagaimana anak saya? Perempuan ke laki-laki? Perempuan. Dan hidungnya mancung loh. Nangis. Saya, saudara, nangis. Dan saya merasakan bahwa, aduh, bener ini Tuhan yang orang Kristen yang ngasih saya sembuh. Bener ini Tuhan yang ngasih saya mujizat ini. Bener ini Tuhan yang orang Kristen yang ngasih saya anak. Ternyata setiap permintaan yang saya minta kepada Tuhan yang orang Kristen, padahal saya tuh nggak percaya, dikasih, saudara, dikasih. Padahal saya belum benar-benar percaya loh, dikasih. Saya kan bukan orang Kristen saat itu, tapi dikasih loh sama Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Nah, disitulah, saudara, saya meratapi, saya melihat anak saya. Tuhan, indah sekali Tuhan, ciptaanmu Tuhan. Anak saya yang perempuan, di saat saya melahirkan anak perempuan itu, anak itu cantik, mancung hidungnya. Nah, ini Tuhannya orang Kristen luar biasa. Dan disitulah, saudara, saya sedikit demi sedikit mengumpulkan keberanian saya. Dan saya mengatakan kepada suami saya. Saya bilang, Pak, tahu Jo, nanti saya mau membahas Madura sesuai dengan apa yang seperti yang suami saya katakan pada suami saya. Dia bilang, Pak,
bertanggung jawab. Pak, kamu tahu nggak? Saya loh dari sakit itu mintanya itu kepada Tuhannya orang Kristen, Pak. Terus aku tuh minta lagi, aku kan nggak percaya. Aku minta bahwa aku percaya kalau dikasih anak perempuan, Pak. Kan kamu kan tahu, dokter itu bilang saya nggak akan bisa punya anak lagi karena rahim saya. Saya bilang, begini katanya, bersih, pun gila ke TV. Waras kamu ya, kalau gila-gila aja sendiri. Ingat ya, sengkok tak larang, abang partaje jadi orang Kristen. Tapi kan mau keadaan abang ya, berdiri masih dia. Aku nggak ngelarang kamu mau jadi orang Kristen, mau jadi orang apa. Tapi kamu harus tahu, harus ingat kamu tinggal di mana. Kamu tahu nggak? Orang di Kecamatan Tambelangan ini semua kenal sama aku. Sampai saya mengatakan begitu di depan Polsek Tambelangan itu kan, saya kan ngontrak di sebelah nih, dan saya duduk di depan Polsek sambil santai-santai di bawah pohon jambu. Sampai saya mengatakan, ingat ya, kalau kamu diapa-apain sama orang di sini, aku nggak tanggung jawab karena kamu salah. Ngapain kamu juga mau menjadi orang kota? Dia bilang, ya aku kan ngomong sama kamu, kan kamu suamiku. Saya bilang, ya kalau aku mau belajar kan nggak apa-apa. Jadi disitulah saudaraku, bahwa saya waktu itu berpikir begini, yang penting sengkok paling ngucap, yang penting saya sudah ngasih tahu ke suami saya kalau saya mau belajar Kristen, karena saya ngerasakan bahwa ya benar, Tuhannya orang Kristen yang memberikan saya kesembuhan, memberikan saya anak. Cuma terkendala adalah saya sudah berusaha waktu itu ya Bapak Ibu, saya sudah berusaha untuk mencari Alkitab, Alkitabnya orang Kristen. Ya kalau dulu kan saya nggak tahu bahwa Alkitab Kristen sama Katolik itu sama gitu loh. Dia bilang Alkitabnya orang Kristen. Dan saya mencari sampai ke toko-toko buku yang ada dari Pamekasan, Sampang sudah saya cari. Dan saya nggak menemukan itu, saudara. Akhirnya saya buka-buka di Facebook. Saya cari temen yang agamanya Kristen siapa. Dan ada salah satu teman saya yang Kristen, dan saya beranikan inbox sama beliau. Dan sampai sekarang kita seperti saudara. Dan saya ngerasa juga punya hutang budi sama beliau karena beliau sudah memberikan saya Alkitab. Dan saya bilang, Mas, bolehkah aku minta Alkitabmu? Loh, kamu kan orang Islam, ngapain kamu minta Alkitab? Nanti kamu sobek-sobek, kamu bakar-bakar, injak-injak gitu. Saya bilang, enggak Mas, aku mau belajar Mas. Terus bagaimana ini? Ngirimnya sama kamu gimana? Aku kan jauh gitu kan, aku kan jauh, bukan di Madura nih. Oh ya udah, ngirimnya pakai apa ya? Kita berpikir, oh ya kalau gitu kita mikirnya pakai kotak sepatu. Nah, jadi teman saya itu, beliau sekarang jadi guru dan pengerja juga di sebuah gereja yang namanya Mas Suryo Jatmiko. Beliau seorang guru di Sulawesi Tengah, ya. Dan disitulah saya Bapak Ibu dikirimlah Alkitab, tapi digulung, dirapiin, dimasukin ke kotak sepatu dan dikirim ke rumah kakak saya. Karena rumah orang tua saya sejak saya menikah, rumah orang tua saya ditempati oleh kakak kandung saya. Dan di situ saudara, kakak saya bilang, Mbak, mau ada kiriman sepatu, ya? Ayo coba buka. Saya bilang, itu punya teman saya bilang gitu. Nanti Mbak kalau ada kiriman sepatu, kotak sepatu itu maksud saya, jangan dibuka karena itu kiriman punya orang. Saya bilang, oh iya katanya. Karena tempat tinggal saya kan di kampung, saudara. Dan di situ akhirnya dapat paketan itu seneng banget, saudara. Saya buka-buka, baca. Di situ yang paling saya sukai pertama kali adalah Amsal juga, Mazmur. Ya, saya sering baca di situ. Ya, kalau udah baca, saya tidur, saya taruh di bawah bantal, saudara. Saya taruh bawah bantal. Karena saya dulunya masih mengimani ya. Kalau dulu waktu saya masih Islam, saya ngerasa kalau saya belum Al-Quran itu ngerasa saya aman gitu kan. Dan waktu itu saya peluk Alkitab, biar aja Tuhannya orang Kristen jaga saya gitu kan. Saya bawa tidur gitu saudara ya. Udah gitu satu-satunya lagi. Dan ya kalau suami saya sih, saya rasa sudah pernah lihat lah bahwa saya itu sering baca-baca Alkitab dan saya menyembunyikannya di bawah bantal, saudara. Dan tapi itulah saudaraku ya, 10 tahun saya belum dibaptis ya, tahun 2004 itu saudara ya, saya bertemu dengan Tuhan yang orang Kristen dari mimpi dan sampai saya baca-baca dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mempunyai keberanian bahwa saya itu mau dibaptis atau saya mau pergi ke gereja, tidak ada keberanian waktu itu. Tetapi ya itulah rencana Tuhan mungkin berbeda. Tuhan memiliki
rencana dan rancangan yang lebih lagi dalam hidup saya, sehingga ya suami saya juga mungkin ya ngelihat saya itu udah enek kali ya, ngelihat saya itu saya sering baca Alkitab, terus saya itu udah nggak pakai kerudung lagi gitu, udah lebih mencintai Alkitab gitu ya. Dan demikian juga masalah dalam rumah tangga saya juga semakin pelik. Ya mungkin itu jalannya Tuhan, sehingga akhirnya kami itu bercerai baik-baik. Dan setiap perkataan-perkataan suami saya, udah kalau gitu kamu harus setuju, kamu ngomong ini iya, ini iya ya. Saya iyain aja waktu saat saat proses perceraian, saat di Polres ya kan, saat di pengadilan, ya iyain aja biar cepat selesai. Dan saya bercerai itu prosesnya cepat juga, 1 bulan lebih sedikit aja, mungkin sekitar 1,5 bulan udah ketok palu, udah keluar surat gitu saudara ya. Dan waktu pertama proses cerai rasanya, wih merdeka ya, aku mau ya biar aku lebih bebas lah untuk mau pergi ke gereja kah, aku pengen tahu ini Kristen bagaimana kah, yang saya pikirkan seperti waktu itu begitu saudara. Tapi di saat saya dalam menerima surat cerai itu dan menjalani hari-hari saya itu sungguh sungguh di luar apa yang saya pikirkan. Saya susah, saya menjadi orang yang ya susah banget gitu, karena saya tinggal di Perintis atau di asrama Perintis Polri yang di sebelah Polres Sampang ya. Dulu ada namanya Aspol Perintis, saya tinggal di situ, tapi setelah cerai kan saya harus keluar nih. Dan saya membawa 2 anak saya, laki-laki yang perempuan ya. Yang pertama namanya Selvario, yang kedua adalah Angelica. Saya membawa kedua anak saya itu di kontrakan saudara ya. Saya dulu tinggal di Aspol di Perintis yang berdekatan dengan Polres Sampang. Jadi karena saya sudah cerai, jadi saya keluar dan saya ngontrak. Sampai pernah saya jual lemari karena nggak bisa bayar kontrakan. Dan terakhir pernah saya nggak punya apa-apa, dan sampai anak saya itu lapar juga pernah. Saya bilang begini, aduh Tuhan, orang Kristen. Saya sempat drop saudara, nggak punya apa-apa. Anak saya yang perempuan nangis, anak saya laki-laki ini kan sangat sabar nih. Ya, Silvario ini sangat sabar sekali, anak saya Rio nih. Oh, masak apa, Ma? Saya bilang, saya cuma masak air. Saya bilang, anak saya yang perempuan lapar, tapi nggak punya apa-apa. Saya menangis, saya bilang kepada Tuhan yang orang Kristen, aduh Tuhan yang orang Kristen, kenapa hidup saya makin hari makin susah Tuhan? Saya nggak punya apa yang saya makan Tuhan, anak saya lapar Tuhan, dan sebagainya. Saya ngomong sambil nangis. Ternyata saya ketemu dengan teman saya di depan kos-kosan saya ini. Ternyata saya dibelikan beras, saya dibelikan telur waktu itu saudara, dan dibelikan kecap. Saya bilang, senang sekali anak saya makan. Saya bilang, oh Tuhan yang orang Kristen, terima kasih Tuhan yang Kristen. Nah itu yang mukjizat yang saya ingat saudara, waktu saya kelaparan. Yang kedua, waktu saya pulang ngajar, saya kan masih ngajar nih di SDN Beringin 2 Tambelangan yang ada di Kabupaten Sampang. Saya dulu guru di sana. Ya, saya juga sudah K2 sebenarnya, tapi saya sudah nggak ngurus lagi. Nah setelah itu saya pulang, ternyata anak saya dimarahin oleh pemilik kos gitu, karena waktu itu anak saya matahin itu saluran air saudara. Padahal saya sudah ganti, tapi anak saya itu sampai nangis kejar-kejar saudara. Saya nangis ke belakang. Saya paling nggak kuat kalau anak saya nangis ya. Saya tinggal di kontrakan namanya kontrakan di Jalan Delima yang dekat dengan SD Gunung Sekar 4 ya. Ya di situ orang di situ kenalnya namanya kos-kosan Jabejo gitu kan. Saya kos di sana. Dan di situlah saudara, saya nangis karena lihat anak saya itu nangis sampai kejar-kejar, Rio itu dimarah-marahin gitu. Saya nangis ke belakang kontrakan saya bilang, Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang orang Kristen, kenapa hidup saya semakin susah Tuhan? Ya, kenapa hidup saya makin susah? Saya menangis di belakang kosan. Pokoknya aku nggak mau kontrak lagi. Saya bilang, saya nggak mau kontrak lagi, Tuhan yang orang Kristen. Susah saya jadi orang Kristen, baru mau belajar, udah saya segini amat loh. Saya bilang begitu. Tuhan orang Kristen, lihat, saya bilang, Tuhan yang Kristen, lihat, saya pengen mau beli tanah itu, Tuhannya orang Kristen. Saya bilang, saya nunjuk tanahnya teman saya, saudara. Saya tahu itu nggak mungkin bisa saya dapetin, ya. Karena teman saya sudah dulu pernah mau jual ke saya. Jadi isi polisi itu nggak mampu. Waktu itu saya mau beli tanah tersebut. Tanah tahun 2000. Waktu itu mau dijual ke saya tahun 2009 atau 2010. Saya nggak mampu membelinya 50 juta. Dan ternyata setelah saya bilang, Tuhan yang saya mau tanah itu. Di belakangnya rumah saya itu, rumah yang di Sampang itu, rumah saya sendiri, saudara. Yang saya tunjuk ini, mujizat Tuhan. Pokoknya saya mau beli tanah itu di sebelah, nggak jauh ya, sekitar beberapa meter, sekitar
50 meter ya. Rumah itu di di tengah-tengah sawah di SDN Gunung Sekar 4. Ya. Rumah saya dekat dengan SDN Gunung Sekar 4. Dan saya bilang, saya mau minta tanah itu. Padahal saya nggak bisa beli. Mau 50 juta dapat dari mana, saudara? Untuk bayar kontrakan aja, saya pernah sampai ngasih lemari sama ibu kos saya. Untuk apa? Untuk saya bayar 1 bulan, karena saya nggak punya. Dan di situ, saudara, setelah saya nangis kejar-kejar, minta pokoknya Tuhan yang orang Kristen itu belikan aku tanah itu. Udah kayak anak kecil, saya nangis. Dan saya bilang, saya tahu ini nggak mungkin. Gitu. Tapi setelah saya berdoa, ternyata nggak lama kemudian ada teman saya datang nih. Teman saya datang, dia prospek, awalnya mau prospek saya mau ikut asuransi gitu kan, ada sebuah asuransi. Jadi saya ditawari, kamu mau nggak ikut asuransi? Ya kalau kamu nggak bisa ikut asuransi, kamu mau nggak jadi agent asuransi? Saya bilang, kalau agen asuransi gimana gitu. Aduh, saya rasakan, oh ya udahlah, hajar aja lah, yang penting saya bisa kerja. Jadi habis saya ngajar, biasanya saya cari nasabah gitu, saudara ya. Jadi nasabah, saya masih ingat bahwa dulu kan suami saya kan bisa dikatakan punya pengaruh ya kan di polsek Tambelangan tersebut, karena saya kan juga karena Bayangkari juga di situ kan, dan saya kenal beberapa kepala desa dan juga orang-orang penting di situ. Dan saya prospek mereka, puji Tuhan, sampai saya 1 bulan kerja di asuransi, 1 bulan itu saya jadi top agent. Saya jadi top agent. Dan disitulah, saudaraku, mujizat Tuhan itu luar biasa. Dari berkat itu akhirnya saya bisa mencicil untuk membeli tanah yang saya tunjuk itu, saudara. 50 juta buat saya tidaklah sedikit, itu saat itu sangat besar sekali karena waktu itu saya sudah janda ya. Saya sudah janda dan untuk makan aja susah, apalagi membeli tanah ya kan. Kalau bukan karena mujizat Tuhan, nah, saya tunjuk, kebelilah tanah ya kan. Saya tunjuk lagi, Tuhannya orang Kristen, saya udah dikasih tanah nih, tolonglah Tuhannya orang Kristen berikan saya rezeki lagi agar saya bisa, nggak usah besar-besar rumah saya, adalah untuk saya dan anak saya tidur, Tuhan. Di situ saya bisa membangun lagi, saudara. Bayangkan, 2 tahun menjanda, ya, 2 tahun dicerai dari suami, ya, bisa beli tanah dan saya bisa bangun rumah, saudara. Padahal waktu itu sebelumnya saya menikah dengan polisi itu 10 tahun. 10 tahun saya nggak bisa punya rumah seperti yang secepat ikut Tuhan yang orang Kristen ini loh. Memang Tuhan yang orang Kristen nggak bisa ngasih rumah langsung banyak gitu kan, uang gitu kan, ngasih uang gitu kan, enggak. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah. Tetapi saudaraku, ya, setelah diberkati, saya semakin lupa dengan Tuhan dan saya terlena dengan apa yang saya dapat. Gitu. Yang saya dapat itu contohnya seperti uang, ya, kedudukan. Ya. Pekerjaan saya semakin membuat saya lupa. Apalagi waktu itu saya jadi agent asuransi dan mau promosi jadi manajer, ya kan. Dan saya juga mempunyai usaha ikan, yaitu saya juga pembudidaya ikan, ada ikan lele, ikan gurame, ikan nila. Sehingga ya bisa dikatakan lah, biarpun janda penghasilan banyak gitu kan, sampai jadi bos ikan gitu loh. Kalau jual ya berapa kintal gitu kan, ini 1 kolam nih berapa gitu kan, isi berapa ribu, udah beli ini segini gitu. Pokoknya uang itu kayaknya gampang banget gitu loh. Dan itulah, saudara, saya jatuh ke dalam dosa ya. Saya itu mau kesaksian juga, saya tidak mau kesaksian yang bagus-bagus juga, yang nggak bagus juga saya ceritakan. Contohnya, saya merasa bahwa saya waktu itu saya hidup dengan kepahitan juga. Kepahitan tuh begini, saya ngerasa bahwa saya ini nggak salah. Kenapa sih suami saya menceraikan saya? Saya akan buktikan sama dia bahwa saya ini bisa tanpa dia. Saya ingin bahwa hidup saya itu lebih daripada dia. Saya bilang tuh. Dan saya ngerasakan bahwa karena suami saya waktu itu setelah bercerai suami saya tidak menafkahi anak saya juga gitu. Jadi udah putus gitu kan. Udah, anak ikut kamu ya udah urus aja, model kayak begitu. Cuma waktu itu memang saya dikasih uang. Waktu itu perjanjiannya kan begini, saudara. Untuk proses cerai, rumah yang waktu itu lagi sedang dibangun oleh saya dengan mantan suami dulu sebelum bercerai ya, itu kan kita mau ngambil KPR nih gitu kan. Nah, itu udah proses pembangunan, mantan suami mau ambil, saya bilang jangan diambil lah, saya kan punya anak juga. Akhirnya udah usah, rumah ini nanti saya ngambilnya, kamu saya kasih uang 50 gitu. Nah, tapi uang 50 waktu itu ya habis karena banyak utang juga gitu, saudara. Karena hidup dengan mantan suami dulu hidup saya susah. Untuk mau beli beras 1 karung aja, saudara, di Tambelangan itu waktu jadi anggota, dan saya waktu jadi Bayangkari, istri mantan suami saya itu, untuk beli beras 1 karung aja susah banget. Susahnya begini, karena mantan suami saya udah banyak utang nih ya, udah banyak utang, ya kan? Karena katanya dulu waktu mau jadi polisi itu kan bayar gitu loh, bayar. Jadi selama dari saya menikah sampai Angel itu lahir 2006, 2007 baru lunas gitu.
entah berapalah, pokoknya berhutang bagaimana mama mertua saya itu, orang mertua saya itu. Intinya gaji suami saya itu habis untuk bayar hutang dan koperasi, dan juga ya mau beli baju aja nyicil, beli baju nyicil saudara, dan mau beli beras mau saya makan, mau saya makan bulan ini nih, contohnya bulan sekarang bulan Oktober ya kan, saya mau makan bulan Oktober, nanti gajian November baru saya bayar. Nah, seperti itu perjalanan saya dengan mantan suami saya dulu, pokoknya susah banget gitu saudara. Ya kalau masalah gaya ya jangan ditanya lah, namanya juga waktu itu masih anggota ya kan. Nah tapi itulah saudara, hidup di dalam Tuhan itu berbeda. Sehingga singkat cerita, saya merasa setelah bercerai, saya merasa diberkati Tuhan, rezeki saya melimpah, saya tidak pernah kekurangan uang, anak saya mau makan apa aja bisa, gitu kan. Sehingga saya merasa bahwa saya gampang, saya bisa, ini itu bisa, dan saya jatuh dalam dosa dengan pergaulan saya. Gitu. Saya seperti jadi ya bos gitu lah. Saya juga ngerokok gitu kan, dan saya sampai ngedugem juga, dan saya jadi bos-bos dari ya teman-teman saya ini, apa mau bayar nih, yo kita nongkrong aja bayar nih, gini kayak gampang gitu loh. Saya jadinya royal gitu, dan lupa dengan saya lupa bahwa Tuhannya orang Kristen lah yang memberkati hidup saya, Tuhannya orang Kristen yang memberikan saya kesehatan, memberikan saya kesuksesan dalam segala hal. Nah, singkat cerita, saya pulang dari Surabaya kan, karena tempat apa namanya, saya agent itu tempat asuransi kantor saya itu kan di Surabaya, SB 9. Kalau saya mengatakan SB 9 Surabaya pasti akan tahu yang orang Surabaya ya kan, yang agent asuransi tersebut. Dan di situ saudara, saya pulang karena kita itu setiap hari Senin itu ada meeting ya, meeting di situ, meeting leader, dan saya pulang jam 1 pagi. Nah pagi-pagi subuh mau bangun, saya ngelihat itu nggak bisa lihat apa-apa, gelap semua gelap, dan saya merasakan mual yang sangat luar biasa, dan saya termuntah-muntah gitu malam itu. Padahal saya pulang dari Surabaya itu enjoy, nggak ada apa-apa, saya tidur tuh juga nggak ada masalah apa-apa, dan saya merasakan bahwa aduh, saya nggak bisa lihat apa-apa nih, gelap saudara, gelap, nggak bisa lihat apa-apa, dan saya merasakan bahwa muntah, dan udah gelap kayak itu putar-putar gitu. Saya sampai telepon adik saya, teman saya itu pakai HP center, pakai HP center, dan saya bilang tolong saya dek, ini pagi, dia bilang kan, teman saya bilang ini pagi, kalau saya pergi ke rumah kamu apa katanya orang ya kan. Maklum lah saudara, kalau di Madura itu apalagi saya janda, saya telepon teman saya laki-laki, misalnya meskipun saya sakit, orang juga berpikir ini rumahnya janda ya kan. Kalau sampai teman saya itu datang ya subuh-subuh ngapain, kan masih bilang seperti itu meskipun saya sakit gitu kan, teman saya takut, dan adik saya pun juga takut. Nah singkat cerita, adik saya itu datangnya jam 6 atau jam 6 atau jam 7 gitu ya. Ya, sama teman saya itu berdua, mereka janjian, adik saya sama teman saya, angkat saya ke rumah sakit. Dan di situ saudara, saya tetap nggak bisa lihat apa-apa. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Dibawa, digendong, itu pun saya nggak tahu mau ke bawah kemana, dek. Ini bagaimana kok, dek? Ke rumah sakit, Pak, ke rumah sakit, gitu kan, rumah sakit. Saya nggak tahu kalau saya dibawa ke rumah sakit, saya nggak bisa lihat apa-apa. Aduh, dek, pusing, mau muntah, dek, saya bilang gitu kan. Nah, masuk ke rumah sakit, ternyata di UGD, kamar nggak dapet kamar, saudara. Dan saya menunggu itu di ruang UGD. Saya berdoa dengan Tuhan. Oh Tuhan, ya orang Kristen, ampuni saya Tuhan, saya mau mati nih Tuhan. Tuhan, saya katakan gini, saya minta request lagi, meminta sama Tuhan, Tuhan ya orang Kristen, tolong berikan saya kesempatan satu kali lagi. Saya pengen bahwa saya ini disembuhkan. Tolong kasih saya kesempatan, Tuhan. Saya nggak akan gini lagi deh. Saya ngerasakan bahwa saya dosa banget ya. Hidup saya ini diberkati, hidup saya banyak rezekinya nih, karena saya berdoa kepada Tuhan yang orang Kristen. Karena sejak itu saya nggak apa ya, nggak terlalu religius lagi gitu kan. Saya selalu paling kalau ada kesempatan saya baca Alkitab sebentar. Jadi agama saya waktu itu dua gitu loh, Islam dan juga Kristen gitu. Jadinya Krislam, saudara ya. Waktu itu keadaan saya tetap sholat tapi saya tetap baca Alkitab gitu loh. Dan saya bilang begini, aduh, bagaimana ini? Saya berdoa, Tuhan yang orang Kristen, jika memang Tuhan yang orang Kristen memberikan saya kesempatan, tolong berikan kesempatan kepada saya tuh, satu kali aja. Saya takut mati, Tuhan yang orang Kristen, saya takut mati. Saya bilang, akhirnya setelah saya berdoa, minta ampun gitu kan, adik saya bilang, Mbak, kita mau bayar rumah sakit nih, Mbak kamu mau dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo waktu itu ke Surabaya. Dia bilang, enggak deh, aku udah mau, aku takut. Saya bilang gitu kan, ini bayar aja. Kita saudara, di saat kita mau meninggal, saya rasakan waktu saya sakit, saya nggak bisa melihat, mata saya gini kan nggak bisa saya melihat apa-apa. Saya bilang, oh Tuhan yang Kristen, ampuni saya Tuhan. Saya bilang, saya merasakan bahwa apa yang saya miliki waktu itu, saya kasih adik saya PIN, saya kasih adik saya itu ATM, udah kamu bayar aja, kita mau pulang. Karena saya sudah nggak dapat kamar juga. Dan anehnya saudara,
saya di UGD itu nggak dapat kamar karena waktu itu dalam keadaan wabah penyakit gitu. Kalau nggak salah penyakit demam berdarah gitu kan. Saya ngerasa bahwa kenapa kok hidup saya begini? Ternyata saya nggak dapat kamar dan saya suruh dirujuk karena penyakit saya katanya itu eh, penyempitan pembuluh darah di otak. Ya, penyempitan pembuluh darah di otak dan harus dirawat ke rumah sakit di Surabaya. Dan dalam proses lagi nunggu ambulan. Dan saudaraku, disitulah saya merasakan bahwa yang saya miliki nggak ada apa-apanya. Saya waktu itu saya ada duit ya, tapi saya ngerasa bahwa hidup saya hampa aja gitu. Banyak duit kalau kita sakit mau mati buat apa gitu kan. Sampai saya kasih ATM saya sama adik saya, sama PIN saya terserah. Adik saya mau ngambil seberapa pun saya juga nggak tahu waktu itu. Dan waktu saya berdoa, Tuhan berikan saya pengampunan Tuhan, berikan saya kesempatan. Itu aja saya berdoa terus. Dan ternyata, saudara sama Tuhan, saya kaget. Ternyata Tuhannya orang itu mendengar, masih mendengar setelah saya begitu menyakiti Tuhan. Gitu. Pelan-pelan, saya masih ingat jam 8. Saya nengok, jam 8, saya sudah bisa melihat. Saya sudah bisa melihat sedikit-sedikit. Dan waktu saya menoleh begini, saudara, di samping saya ini ada orang yang kecelakaan. Ya, dan meninggal. Dan itu sangat parah, hancur. Di situ saudara saya, oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, berikan saya kesempatan. Akhirnya saya bilang, Dek, udah Dek, aku nggak mau pergi ke Surabaya, ayo kita pulang. Saya maksa, saya akhirnya pulang, dikasih perjanjian sama dokter di UGD bahwa kalau ada apa-apa jangan tanggung rumah sakit. Nyampe di rumah saudara, naik becak. Nyampe di rumah, belum turun dari becak, ternyata saya dibawa katel, di belakangnya katel. Katel itu, keranda mayat. Ada orang meninggal. La ilaha illallah juga. Orang tuh jalan karena rumah saya di tengah sawah itu nggak jauh itu adalah kuburan. Siapa yang meninggal? Itu Pak Haji siapa gitu, lupa saya. Namanya lupa. Kenapa? Oh enggak, dia nggak sakit apa sih dia meninggal? Nggak ada sakit, tidur, tahu-tahu meninggal, lalu tidur. Tahu nggak saudara? Waktu buka pintu saya langsung cium lantai minta ampun sama Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan tuh baik. Saya sakit-sakit kayak gini nih udah dikasih kesempatan untuk sembuh. Sedangkan orang yang tidur aja sampai meninggal nggak bangun lagi, Tuhan masih mengasihi saya. Saya bilang dengan Tuhan yang Kristen, Tuhan yang Kristen, ampuni saya Tuhan. Jika Tuhan berkenan Tuhan dan menyembuhkan saya mau deh apa katanya Tuhan. Nah, perkataan saya itulah terserah Tuhan apa katanya Tuhan. Dan ternyata ya saya bisa makan, bisa minum, saya tidur dan tengah malam saya dikagetkan. Tuhan mengatakan begini di dalam mimpi saya, tangannya terbuka. Anakku berjubah putih, tapi wajahnya tidak kelihatan karena bercahaya saudara ya. Begini, anakku engkau akan melayani. Melayani bagaimana nih Tuhan yang orang Kristen ini? Saya bilang itu kan kaget. Melayani bagaimana ini? Saya bisa ada aja deh. Saya melayani itu bagaimana? Saya bilang saya nggak mengerti melayani itu seperti apa. Ternyata saya tidur lagi. Yang saya lihat itu peta Indonesia. Dan saya lihat Pulau Kalimantan ini terang warna titiknya, bergelap-gelap gitu. Saya bangun lagi, masa iya sih Tuhan orang Kristen tuh begini? Aku suruh pergi ke Kalimantan. Nggak mau, aku nggak mau. Tuhannya orang Kristen, saya bilang. Subuh-subuh itu saudara. Saya nego lagi dengan Tuhan yang Kristen. Tuhan yang Kristen, janganlah aku ke Kalimantan. Tuhan yang Kristen tahu saya orang Madura. Nanti saya dimakan sama orang Dayak. Tuhan Kristen, kenapa nggak? Saya pergi ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Papua pun saya mau loh Tuhan yang Kristen. Saya mau Tuhan. Jangan ke Kalimantan Tuhan. Ada ke tempat yang lain. Katakan. Saya benar-benar deh mau suruh Tuhan pergi kemana? Saya katakan. Saya bilang nggak mau saya pergi ke Kalimantan, nggak mau. Besoknya lagi bermimpi, anakku engkau akan melayaniku. Begini lagi, saya bilang, ini pasti Tuhan harus ngaco ini, saya bilang gitu. Saya nggak terima gitu, saya nggak terima. Tahu nggak? Saya sampai ngomong kayak orang nggak percaya, kayak orang gila. Saya juga tidak terima gitu. Saya disuruh ke Kalimantan. Mama papa saya, kakek nenek saya nggak pernah injakan kaki Tuhan yang ke Kalimantan ini, nggak pernah. Tuh kalau orang tahu nggak? Tuhan itu dikasih tahu oleh saya. Tahu nggak Tuhan yang orang Madura loh, katanya bisa dicium 10 kilo tuh udah dicium. Dia bilang, saya nanti dibunuh, dia tidak dimakan. Tuhan yang langsung bagaimana sih? Saya bilang gitu kan. Tuhan janganlah ke sana. Saya bilang gitu, janganlah kemana, tapi jangan ke sana. Mau ngapain saya di Kalimantan? Saya bilang, saya nggak punya keluarga, saya nggak pernah ke sana. Keluarga saya nggak ada, teman-teman saya nggak ada. Saya bilang gitu kan. Saya nggak mau. Saya sakit itu sekitar bulan Februari, tapi saya tetap bilang nggak mau. Nah, luar biasanya lagi, ternyata saya dikasih hadiah oleh Tuhan yang Kristen karena saya tidak mau pergi ke Kalimantan. Saya awalnya nggak mau pergi ke Kalimantan.
Saya kasih hadiah, saya kena penyakit kulit. Kena penyakit kulit. Kalau di kesaksian kayaknya ada ya di YouTube saya. Kayaknya kesaksian di part pertama lah. Kalau ada di part pertama itu ada kesaksian saya terkena penyakit. Nah, kayak di sini, terus di sini ketek-ketek gini saudara, sampai ke badan saya begini saudara. Saya nggak mau. Ada kesaksian di situ part pertama. Di mana saya tidak mau pergi ke Kalimantan, ternyata Tuhan memberikan saya hadiah penyakit kulit dan gatal-gatal. Kalau di secara kedokteran apa ya, lupa saya namanya ya. Di kedokteran saya lupa namanya apa. Itu meruntus saudara ya. Meruntus gatal dan juga panas, tapi nggak bisa sembuh. Udah disuntik ya sama dokter umum, sudah ke dokter kulit, sudah sampai diolesin apa semua nggak bisa, sampai begini saya saudara. Ya, kayak macam robot jalan karena panas, sakit semua. Kalau di sini ada bekasnya saudara, ada bekas. Tapi puji Tuhan lah ya, di wajah sudah nggak ada. Ini kemarin kecoret begini saudara, kecoret. Ada kesaksian part pertama. Nah di situ saya bilang oke lah, saya sudah putus asa dan saya katakan oke lah, Tuhan orang Kristen, jika memang benar saya suruh ke Kalimantan, tapi saya mau menitipkan anak saya dulu ke omanya, karena kakak kandung dari almarhum mama saya meninggal tahun 2013 ya, meninggal. Dan saya bersyukur sekali mama saya adalah menjadi seorang mentor, jadi seorang ibu, dan tentunya saya itu mengasihi Tuhan Yesus itu juga bersama-sama dengan mama saya. Ya, meskipun mama saya sudah naik haji waktu itu, tapi mama saya merasakan bahwa ingat ya nak, mama saya percaya sama Tuhan Yesus, dan mama saya meninggal mengimani kekristenan. Dan banyak kesaksian di situ. Setelah mama saya meninggal pun kuburannya itu oleh sepupu saya itu bau wangi sekali. Ada di situ kesaksiannya dari sepupu saya orang Madura namanya Tony, bahwa di kuburan mama saya itu di saat hari raya itu wangi saudara, tanahnya tuh wangi dan mengeluarkan bau yang wangi. Itu ada di kesaksian di YouTube saya, di mana mama saya dikuburkan. Nah, waktu meninggal pun mama saya itu meninggal di tangan saya, dan saya bisikan dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhannya orang Kristen, dalam nama Tuhannya Yesus. Saya pernah berpesan sebelum meninggal. Nah, beun montroe mulja akin nah beun pertaji ke Tuhan Yesus ya. Deki abang nak, teti orang sukses, teti orang raja. Beun deki aja odeng seneng nak, enggak nak ya. Abang pertaji ke Tuhan Yesus, abang jong. Beun orang Kristen bener, beun nyari laki orang Kristen. Mun beun nyari orang laki Kristen, abang pertaji ke Tuhan Yesus, pasti odeng beun mulja akin. Pasti hidup saya itu akan diberkati Tuhan. Pasti hidup saya akan sukses. Mama saya mengatakan seperti itu. Meskipun mama saya meninggal dimakamkan secara Islam, tapi saya bersyukur mama saya adalah mentor yang terbaik yang pernah saya miliki, pertama dalam pembentukan iman saya. Dan setelah mama saya meninggal tahun 2014, saya memantapkan hati, itulah Bapak Ibu ya, pergi ke Kalimantan dengan kesaksian-kesaksian saya bahwa Tuhan memberikan saya hadiah, gitu, memberikan hadiah penyakit kulit tidak bisa disembuhkan. Tapi luar biasanya lagi saudara, setelah saya menitipkan anak saya ke kakak mama saya itu menikah dengan seorang pelatih tinju ya, memiliki sasana ya. Saya tidak bisa menyebutkan sasananya apa, tetapi beliau dulu adalah mantan pelatihnya Chris John. Dan saya menitipkan anak saya di situ, Selvario dan juga Angel, karena saya harus pergi ke Kalimantan dengan penyakit saya saudara waktu itu. Dan saya mengatakan bahwa ya, saya percaya bahwa jika memang ini anakku akan melahirkan, saya nggak tahu melahirkan seperti apa ya. Tuhan suruh pergi ke Kalimantan, ya saya pergi ke Kalimantan. Dan saya berteman dengan seorang kepala desa, seorang perempuan, dan saya berteman di Facebook udah lumayan lama, dan saya berteman dengan beliau dan saya dijemput ke rumah beliau. Beliau adalah namanya Kak Linda, ya, mantan kades sekarang ya Bapak Ibu ya. Dan saya dibawa ke rumahnya, ke rumah saudaranya, dan saya dibawa mandi ke Riam. Riam Veteran yang ada di Sanggau. Waktu saya mandi saudara ya, itulah mujizat Tuhan ya. Padahal saya belum pernah mandi ke sungai, saya belum mandi ke Riam ya, karena waktu itu saya masih belum lahir baru saudara ya, saya masih dalam kehidupan saya duniawi. Saya rasa masa kok aku mandi di sungai sih gitu kan, masa saya ini sih, itu kan air sungainya itu kan masih ada rumput kering gitu kan. Nah disitulah saya tetap mandi, dan mujizatnya adalah saya diberikan kesembuhan setelah saya mandi. Jadi segala gatal-gatal apa yang ada itu, herpes saudara, saya masih ingat, ternyata herpes kalau dari bahasa kedokteran, penyakit herpes.
Jadi di situ langsung nggak ada, sembuh kering, saudara. Baru 1 kali saya mandi di Riam Veteran yang ada di Sanggau, itu langsung kering, saudara ya, dari kesembuhan. Dan di situ saya merasakan bahwa wah, Tuhan Yesus luar biasa, ya, iya betul. Dan anak saya itu tetap ada di Semarang, ya, di tempat mbahnya, dan saya di Kalimantan, saudara. Dan kesembuhan itu membuat saya cepat pulang lagi, bisa pulang lagi ke Sampang, saudara. Pulang lagi, ternyata Tuhan bilang, anakku, engkau akan melayaniku. Saya pergi lagi ke Semarang, saya menemui anak saya, Angel sama Rio. Saya nangis, saudara. Aduh, dalam hati saya ya, kita nih udah sembuh, pulang kan. Saya nggak mau tinggal di Kalimantan waktu itu, nggak mau Saya bilang, mau kerja apa gitu kan, mau kerja apa. Saya nggak punya keluarga gitu, pokoknya melas banget, saudara, melas banget. Saya kayak lontang-lantung hidup saya. Lalu saya pulang lagi ke Madura, ya. Di Madura pulang, saudaraku, saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan sebelum saya ke Semarang. Saya pulang ke Madura dulu, ke Sampang. Saya nggak bisa makan. Apa yang saya makan, itu rasanya hambar. Sampai cabai saya gigit hambar. Garam saya gigit juga nggak ada rasa asin. Gula nggak ada. Saya bilang, oh Tuhan, kenapa begini? Sampai saya makan ayam panggang yang ada di monumen di Sampang itu, sudah nggak ada rasa ayam panggang. Saya bilang, setiap malam didatengin oleh Tuhan. Anakku, engkau akan melayaniku. Aduh, tambah pusing saya. Setiap hari, setiap malam, saudara, nggak bisa tidur tenang. Akhirnya saya bilang, oke lah, Tuhan orang Kristen. Oke, saya akan pergi ke Kalimantan. Saya mau lihat dulu anak saya. Saya lihat si Angel, saya lihat si Rio. Saya peluk anak saya satu-satu. Waktu itu keluarga saya belum tahu kalau saya Kristen. Yang dari Semarang belum tahu. Waktu kedua kalinya saya pergi ke sana, mereka nggak tahu. Dan saya melihat bahwa, ya, hidup saya ini berat sekali, saya rasakan. Dan setelah saya kembali ke Kalimantan, ya saya sambil kerja jualan sayur. Ya, jualan sayur. Kadang saya itu jualan barang sampai jalan kaki, saudara, keserian, jalan kaki, jual baju, liontin, jamu-jamu Madura, pokoknya apa yang halal gitu. Saya bikin juga jamu di situ, saya jual gitu kan. Kalau orang sini kan taunya orang Madura kan pandai bikin jamu. Dan dari medsos itulah keluarga saya yang ada di Semarang, ya, saya mohon maaf kalau saya mengecewakan, menurut mereka saya mengecewakan, tapi inilah hidup saya, iman saya kepada Tuhan, sehingga ketahuanlah saya kalau jadi orang Kristen, karena dari postingan-postingan saya, firman-firman Tuhan. Dari 2014 itu postingan firman Tuhan itu sudah banyak di Facebook saya, saudara. Dan akhirnya anak saya itu sempat menghilang gitu, Saya ngasih handphone sama anak saya. Ternyata handphonenya anak saya itu nggak bisa dihubungin lagi gitu. Dari kesaksian anak saya setelah kurang lebih setahun gitu, udah lama itu nggak ketemu dengan saya, ya hati saya rindu, saudara. Saya ngerasa bahwa saya seperti dipisahkan oleh anak saya gitu. Yang tante telepon saya ya, anakmu Arab bayar sekolah, diundang dikirim, kan? Saya kirim, karena saya tahu anak saya ada di sana. Tapi saya nggak bisa bertemu dengan anak saya. Paling dikirimin foto anak saya begini tidur ngaji sampai jam 12. Anakmu tak didik sing bener gitu. Ya saya gitu. Tuhan, tolong Tuhan kasih kesehatan, umur panjang untuk anak saya di sekolah. Tuhan sertai. Saya nggak tahu itu anak saya mempunyai kesaksian sendiri, saudara. Sedikit ada kesaksian di channel saya tentang anak saya, bagaimana kepahitan menyangka bahwa saya meninggalkan anak saya dan anak saya didoktrin sedemikian gitu kan. Ada juga di channel saya. Nanti juga bisa tanpa lagi channel juga bisa kesaksian untuk anak saya pribadi. Dan di situ saya dipisahkan oleh anak saya gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya ini di sini lurus-lurus aja. Saya mau belajar itu firman Tuhan. Saya itu tidak pernah saya tidak pernah yang namanya diinjili, tidak pernah, saudara ya. Saya nggak pernah diinjili oleh pendeta siapapun, dan saya belajar belajar agama Kristen itu sendiri, saudara. Dan sampai akhirnya saya juga pernah diomongin orang juga ya, karena saya masuk ke gereja ini gitu. Karena saya kan tidak pernah diinjili gitu sama orang lain. Saya masuk Kristen itu karena ya seduhuna, saudara ya, memang sejujurnya dari Tuhan gitu. Saya pengen tahu di gereja GBI gimana, GPDI gimana ya kan, gereja Katolik bagaimana. Ini semuanya saya masukin satu-satu, pengen tahu rasanya kayak apa.
diomongin juga, ini orang nih aneh nih, orang Madura satu nih aneh nih, semua gereja dimasukin nih, dia jemaat loncat-loncat, padahal saya enggak, saya pengen tahu aja kayak apa gitu. Dan saya diem-diem aja waktu itu datang ke gereja, berdiri, duduk-duduk, baca apa ya udah ngikut aja gitu, pengen tahu aja gitu. Dan kalau dari ekonomi ya itu jualan jamu apa untuk menghidupi saya sehari-hari. Sempat sih saudara, saya berpikir begini, kenapa ya Tuhan, kok hidup saya kok susah kali gitu, susah kali Tuhan. Saya ini kan sama Tuhan Yesus kan disuruh ke Kalimantan, tapi hidup saya susah, dia bilang begitu. Mau cari uang itu susah banget, sampai pernah jualan jamu 1 minggu nggak ada yang laku sama sekali, kan saya nggak kenal orang. Apalagi di sini ini kan mayoritas orang pakainya pakai bahasa bahasa Daya, saya nggak ngerti, pakai bahasa Indonesia. Ya kadang ngomong dengan orang yang bisa bahasa Indonesia itu enak, tapi kalau nggak ada yang nggak tahu kan susah juga mau ngomongnya, saudara. Nah, saya hanya berpikir bahwa anak saya harus saya kirim gitu kan, saya harus nafkahi meskipun saya nggak bisa ngomong dengan anak saya waktu itu, tapi kerinduan saya berdoa semoga anak saya itu diberikan kesehatan, itu aja. Tapi saya nggak berpikir ya kalau anak saya itu didoktrin sedemikian rupa. Saya baru tahu ini baru kemarin ini anak saya pernah kesaksian di channel saya sendiri bahwa anak saya itu diajarin doktrin yang keras tentang masalah agama gitu ya. Dibilang bahwa saya udah gila, saya udah punya cowok gitu kan, itu ngikut laki-laki dia itu di sana gitu kan. Jadi orang Kristen begini, mama kamu udah begini begitu dan lain sebagainya. Dari situlah saya udah pasrah dengan Tuhan. Pokoknya saya pengen anak saya berhasil. Sehingga suatu saat saudaraku, saya jualan di Malaysia, di Serian saya jalan kaki, dan saya diberkati Tuhan itu sampai 3 atau 4 hari begitu, saudara, saya diberkati Tuhan itu, jualan saya itu laku sampai dapat 1.000 ringgit. Saya dapat banyak, pulang itu bingung gitu, kok aku bulan ini kok dapatnya banyak kali ya gitu kan. 3-4 hari loh, 3-4 hari dapat 1.000 ringgit loh. Nah, buat apa sama aku ya? Kok saya banyak banget gitu. Orang diberkati Tuhan itu saking banyaknya bingung, saudara. Saya bingung, mau tak beliin apa ya gitu kan. Saya bingung waktu itu, saya simpen uangnya. Ternyata saya itu di chat sama anak saya. Anak saya di Facebook, di chat. Jadi terus nelpon saya juga. Nelpon, "Ma, ini aku Rio, Ma. Aku lagi sakit, Ma. Aku lagi sakit tipes." Katanya. "Oh ya, terus gimana?" "Pokoknya aku ikut Mama, jemput aku, Ma," dia bilang gitu kan. Saya seneng banget. Saya jadi inget, Tuhan memberkati aku nih, uang banyak, mungkin uang saku untuk jemput anakku, gitu kan. Saya jemput anak saya, dan saya melihat di situ anak saya udah tidur di lantai, udah kurus banget, saya nangis, saya kekep, dan saya sedih waktu itu. Ternyata anak saya pun waktu mengurus, saya bilang saya urus surat pindah, sebelum bawa anak saya si kacung nih, saya malah di sidang gitu, saudara, di sidang, udah kayak sidang apa ya, pokoknya saya duduk, keluarga saya semua gitu, beserta anak, mbak, tante dan om saya, pokoknya ya seperti itulah sidangnya. Tapi ada juga sepupu saya yang baik, ya, kalau memang ini pilihan kamu jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang baik. Tapi om saya yang mantan pelatih itu, ngomongin saya luar biasa. Sekarang udah almarhum, dan tante saya juga. Tapi intinya saya memang harus melewati hal-hal seperti itu, dan saya yang penting bisa bawa anak saya pulang ke Kalimantan. Dan saya memasukkan kedua anak saya itu sudah ke yayasan Kristen. Kenapa saya masukkan ke yayasan Kristen? Karena waktu itu saya tidak punya rumah, saya tidak punya pekerjaan tetap, saya tidak mau anak saya sengsara dengan saya aja tidur di mana, nggak tahu di mana. Saya kalau jualan misalnya ke Sanggau, dari Sanggau ini dari Sekayang ini, saudara, kurang lebih 2 jam. Ya kalau dulu karena jalan jelek sampai 3 jam. Saya kadang tidur di pom bensin, saya tidur tutup jaket. Atau kadang saya melkot ya, katanya orang Madura tuh melkot sampai gini, tidurnya itu dan nutupin gitu badan sama jaket tuh. Kadang saya tidur di depan emper toko. Kadang saya juga tidur di depan gereja, ya pokoknya di mana bisa tidur aja, karena di Kalimantan waktu itu masih aman banget, tahun 2015 masih aman. Sampai di emper toko. Iya, baik, terima kasih. Dan setelah itu, saudaraku, saya semakin semangat untuk masukkan anak saya ke sekolah yayasan. Saya berpikir begini, kenapa saya pengen masukkan anak saya ke sekolah yayasan? Karena saya ini kan seorang ibu, saya juga masih dalam proses belajar agama Kristen. Saya juga belajar juga melayani, karena saya nggak tahu kenapa di hati saya ini
saya belajar untuk melayani, ya meskipun jadi tukang sapu gereja, waktu itu jadi tukang sapu gereja, disuruh ke sana kemari, iya aja, nurut aja saya, saudara. Sampai setelah anak saya masukkan ke sekolah yayasan Kristen, itu pun pakai tes, saudara ya. Saya sudah sebenarnya udah nyerah gitu kan, udah nyerah, karena nggak semua orang itu bisa masuk ke sekolah yayasan tersebut. Dan puji Tuhan anak saya dua-duanya masuk, sehingga setelah anak saya masuk ke sekolah yayasan, masuk ke asrama, saya kerja di Serian menjadi pembantu. Saya jadi kuli, saudara. Saya jadi kuli, saya kerja dari tukang cuci piring, ya, yang disuruh-suruh toke gitu kan, kupas-kupas bawang atau apa. Saya kerja di pasar malam Cina dekat Petronas Serian. Saya di sana kerja di sana. Dan saya ibadahnya itu di gereja Kudus Fellowship oleh Pastor Andin, dan saya dibawa juga pelayanan ke kampung-kampung sama beliau gitu. Saya merasakan bahwa hidup saya itu luar biasa. Tuhan itu membawa saya itu sampai segitunya. Saya harus membuang rasa gengsi saya, kesombongan saya melalui dari prosesnya Tuhan. Mungkin kalau saya tidak diproses oleh Tuhan sampai ke Kalimantan, sampai ke Serian Malaysia, mungkin saya tetap jadi orang yang sombong. Ya, saya gengsian, ya kan, nggak mau hidup susah, nggak mau rendah hati. Tapi karena Tuhan Yesus itu baik, saya sampai dijadikan sedemikian rupa oleh Tuhan. Jadi pengerja, jadi kuli, jadi pembantu itu di Serian tuh luar biasa, saudara. Kalau saya tidak memiliki hati dan iman yang kuat, saya akan jatuh dalam dosa. Karena saya lihat di situ pergaulannya seperti apa, teman-teman seperti yang kerja di Malaysia itu seperti apa, saya tahu. Nah, karena saya itu takut dengan Tuhan, saya ingin menafkahi anak saya dengan halal, ya. Ya, saya nggak pernah lakukan macam-macam, dan saya ikut pelayanan Pastor Andi di situ. Dan saya bersyukur dari situ hati untuk melayani itu ada, gitu, saudara. Dan setelah anak saya bilang, "Ma, kalau bisa Mama jangan kerja ke sana lagi." Akhirnya saya jualan sayur, saudara. Saya pulang ke Indonesia, ke Kalimantan ini, saya jualan sayur keliling-keliling. Dan luar biasanya lagi, saya diberkati Tuhan itu dengan talenta yang lain. Saya bisa ngurut, saudara. Gara-gara, ya itu jadi orang kesel itu, banyak diberkati Tuhan saya, saudara. Saya mendoakan orang, puji Tuhan sembuh. Saya ngurut orang kecelakaan, ngurut orang sakit, kadang anak-anak, puji Tuhan sembuh. Padahal sebelumnya saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan ngasih saya bisa ngapa-ngapain, itu semuanya karena anugerah, saya bilang. Pokoknya dari hal seperti itu, dan saya tidak diberikan hati lagi untuk ngajar lagi. Saya ditawari oleh teman saya, "Gimana kamu ngajar? Jangan kamu jadi pendeta ya, pendeta di Kalimantan itu kere-kere," dia bilang begitu, teman saya, saudara. Jadi saya bilang, "Enggak, saya tetap mau jadi pendeta." Dan saya sekolah juga pendetaan di Pontianak, saudara. Dan disitulah saya melayani. Sampai meskipun saya dikasih tempat pelayanan, saya lulus ini, saudara ya, di sekolah STT Eklesia Pontianak. Saya dibilang sama pendiri dari gereja STT Eklesia Pontianak, "Kamu pelayanan aja tempat papi, di daerah Tayan sana ada gereja, kamu tinggal masuk aja di sana, kamu udah jadi pendeta di sana, tinggal masuk aja." Saya bilang, "Enggak, Pi, saya pengen pelayanan itu dari bawah." Saya katakan, "Saya pengen pelayanan dari bawah aja. Saya nggak haus dipanggil langsung jadi pendeta, tapi saya pengen merasakan ini bagaimana sakitnya untuk merintis." Dan sesuatu yang buat saya semangat adalah saya pelayanan pertama kali itu di gereja GKAI, dan saya melayani di sebuah perusahaan sawit BPK atau Bumi Pratama Katulistiwa, saudara. Dan orang yang pertama kali saya layani dan yang sampai sembuh itu yang bikin saya berkobar-kobar sampai sekarang gitu. Bahwa kalau kita mendoakan seseorang yang sakit ya sampai disembuhan itu karena kita memiliki iman dan keyakinan, maka sembuhlah dia gitu. Saya pernah didatangi, saudara, oleh seorang anak yang rajin ibadah. Anak tersebut namanya Desi, yang ada di BPK, dan bapaknya itu dulunya adalah Buddha, dan ibunya itu Katolik. Dan saya didatangin sama Desi itu rajin ibadah bersama saya, dan Desi mengatakan bahwa, "Ibu, saya semalam mimpi, dan ibu itu datang ke rumah saya untuk doakan mama saya sembuh," katanya. Mamanya itu sudah 2 tahun lebih bolak-balik ke rumah sakit YRC, sudah di Pontianak, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, Desi itu memiliki kerinduan bahwa mamanya sembuh dan melihat saya itu datang ke rumahnya dan mendoakan mamanya dan mamanya sembuh. Nah, jadi tolonglah Bu, tolonglah Ibu datang doakan mama saya. Di saat saya datang ke rumah Desi, saudara, dan saya lihat apa, saudara? Saya nggak tahu kenapa di mata saya ini Mama Desi itu seperti sosok seperti genderuwo gitu loh. Saya bilang, "Ih, ngapa boleh begini Mama Desi?" gitu kan, saya nengok kan. Kenapa berubah seperti itu? Lalu suaminya bilang, "Ibu Diana, tolong doakan istri saya. Kalau istri saya sampai sembuh, saya baru percaya deh sama Ibu Diana. Kami mau masuk Kristen semua." Saya bilang, "Bapak, yang penting kita percaya sama Tuhan Yesus." Itu saya bilang.
dan Bapak ibadah, berdoa mengucap kepada Tuhan. Saya waktu itu bingung Bapak Ibu. Pertama kali saya doakan orang, langsung saya ditembak langsung seperti itu. Iya Bu, kalau bapaknya itu orang Cina ya, Chinese ya, kalau sampai Ibu Diana bisa menyembuhkan istri saya dan lima anak saya percaya sama Tuhan. Tuhan siapa tadi itu Ibu? Saya bilang, Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus baru saya percaya. Kami mau jadi orang Kristen semua. Saya bilang, oh baiklah, itu kan janji iman Bapak. Saya bilang, saya tetap mendoakan. Saya doakan, dan mukjizatnya saudara adalah diberikan kesembuhan. Di saat proses saya datang itu, pelayanan pertama kali, dan bikin heboh gitu, Karena kenapa? Di mes BPK itu, mesnya itu luar biasa saudara. Ada Kristen, Islam, Katolik, Islam. Jadi kayaknya seperti ditata gitu agar bisa toleransi gitu kan. Dan mesnya orang Madura ada gitu, mes orang Madura semua gitu kan. Sampai saya ditanya di situ, sampai orang Madura itu nanya-nanya, benar nggak sih you banyak orang Kristen you? Setahu saya orang Madura itu nggak ada yang Kristen. Saya bilang, ya itu kan tahumu. Ya sekarang udah tahu kalau ada nih saya bilang, iya gitu kan. Yang lucunya ya pokoknya luar biasa saudara, orang-orang banyak tidak percaya bahwa saya ini orang Madura asli. Sampai saya kasih KTP saya, kelahiran saya, akte kelahiran saya, SD, SMP, SMA itu juga disampal saudara. Bahkan rumah saya kasih alamat nih, tanya aja di situ. Dulu pasti adalah di jejak saya di situ bahwa saya itu tinggal di Kelurahan Gunung Sekar, Jalan Imam Ghazali, nomor 98 Sampang. Saya bilang begitu. Saya kasih tahu alamat saya. Nah, puji Tuhan saudara, dari pelayanan yang pertama itu, akhirnya puji Tuhan berkembang. Dan dari itu saya diberikan hati sama Tuhan. Ini kalau cuma hanya pelayanan di perusahaan, ya begini doang. Ya, saya dikasih Tuhan itu sepertinya kamu harus melayani di luar deh, gitu kan. Nah, akhirnya saya meminta resign, gitu kan. Bukan resign, bukan berhenti ya. Maksudnya pindah pelayanan. Saya bilang mau merintis. Dan akhirnya saya merintis di Kecamatan Beduai, perbatasan dengan Sekayam. Dan saya memulai dari melayani anak-anak yang tinggal bersama saya, saudara. Karena rumah saya ini kan dekat SMA. Perlu Anda ketahui, saudara, bahwa di kecamatan kami, ya, di Kecamatan Beduai, Kecamatan Sekayam, kalau yang namanya SMA biasanya itu tidak ada di kampung, ya. Tapi sudah ada di seperti di Noyan itu udah ada SMK. Tapi kalau SMA itu enggak ada, saudara, kecuali di kecamatan. SMP pun enggak semuanya ada SMP. Biasanya anak-anak yang dari kampung itu ada yang juga yang dari SD udah tinggal di asrama, ada yang juga dari SMP tinggal di asrama, yang asrama seperti kami nih ya, pendeta gitu kan, atau gembala buka asrama untuk menampung anak-anak dari kampung, nanti tinggal di sini, kita ajarin masalah tentang kerohanian gitu, dan sekolahnya bisa dari rumah kami gitu saudara ya, karena tidak semua orang tua tuh mau menitipkan di asrama sekolah, atau kadang asrama sekolah ada penuh, jadi tinggal bersama warga sekitar. Dan kebetulan rumah saya itu dekat dengan sekolah SMA. Nah, itulah kerinduan saya, saudaraku, bahwa saya itu bisa menjadi berkat untuk semua orang. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman, itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan tadi dan juga firman yang sudah kita dengarkan tadi dalam Roma 10 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Kiranya dengan firman ini dapat menguatkan kita semua, dapat memberkati kita semua dimanapun kita berada. Ya sahabat Tuhan, sekali lagi sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta di-share ya di grup-grup rohani, biar nama Tuhan semakin diseberluaskan dan semakin harum dimanapun kita berada. Ya sahabat Tuhan, sekali lagi terima kasih sudah dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.